Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Janatul Syukra dengan NIM 2519157, lokal PT IKB, akan menjelaskan tentang security sistem terdistribusi. Perkembangan terupdate security sistem terdistribusi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 4 prediksi isu tren keamanan siber 2021 data sama fake cloud. Yang pertama, semakin banyak data pribadi yang tersebar. Palo Alto memprediksi data pribadi akan semakin banyak tersebar pada tahun 2021. Berdasarkan kajian yang dilakukan, hal ini berdasarkan tren traveling pasca pandemi. Hal ini karena ketika banyak orang melakukan perjalanan, beberapa negara tertentu akan meminta untuk melakukan kontak tracking. Kontak tracking dilakukan akan membuat banyak data harus dibagikan, dari mulai nama, alamat pribadi, lokasi, hingga riwayat kontak orang yang melakukan perjalanan tersebut. Jumlah besar perjalanan yang dilakukan tentunya berpotensi menyebarkan data pribadi seseorang. Yang kedua, kesiapan untuk menghadapi 5G. Jaringan 5G saat ini telah diadopsi oleh beberapa negara seperti China, Korea Selatan, Jepang, hingga Amerika Serikat. Penggunaan 5G ini pun mengakselerasi peluncuran jaringan besar-besaran di banyak negara karena industri telekomunikasi akan berupaya untuk menyediakan layanan baru untuk pelanggan individu dan organisasi. Pada tahun 2020 sampai 2025 diprediksi teknologi 5G akan diadopsi berbagai sektor seperti pelabuhan, bandara, hingga pusat-pusat logistik. Yang ketiga, WFH akan terus dilakukan. Pandemi COVID-19 saat ini mendorong karyawan untuk melakukan pekerjaan dari rumah yang kemudian mendorong transformasi digital. Shin mengatakan, pengalaman menerapkan kerja dari rumah selama 8 bulan terakhir membuat banyak perusahaan memikirkan cara agar karyawan mereka tetap aman bekerja dari rumah. Maka, mendukung hal tersebut, salah satu teknologi yang diterapkan adalah cloud computing. Kebutuhan akan perangkat mahal dengan daya komputasi yang besar pun mulai berkurang. Shin menuturkan, berkurangnya kebutuhan tersebut kemudian digantikan dengan desktop tervisualisasi. Dan yang keempat, penetrasi cloud meningkat. Perpindahan besar-besaran ke cloud computing tidak lagi dilakukan hanya untuk mendukung tugas mendasar seperti email. Banyaknya kegiatan divirtualisasikan pada 2021 mendatang, mendorong perusahaan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap sistem keamanan di lingkungan cloud yang digunakan. Kontrol keamanan jaringan memang menjadi komponen penting untuk mendukung keamanan cloud. Tetapi perusahaan juga perlu memperkuat kontrol keamanan ini dengan lapisan tambahan. Hal ini terutama di lingkup pengelolaan identitas dan manajemen akses, seiring dengan meningkatnya skalabilitas pada penggunaan cloud di perusahaan. Ancaman dan serangan. Tujuan utama dari sebuah keamanan adalah untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk user yang memiliki hak akses. Ancaman keamanan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu leakage, tampering, dan vandalisme. Leakage adalah pengambilan informasi oleh user yang tidak memiliki hak akses. Tampering adalah pengubahan informasi secara ilegal, dan vandalisme adalah gangguan operasi sistem tertentu. Serangan pada sistem terdistribusi tergantung pada pengaksesan ke saluran komunikasi yang ada atau membuat saluran baru yang disamarkan secara ilegal. Ancaman dari mobile code. Selanjutnya, mobile code. Kode yang di-load ke sebuah proses dari remote server dan dijalankan secara lokal. Contohnya, kode Java Applet. Yang kedua, JVM Security.
Setiap lingkungan eksekusi Java Mobile Code diatur oleh Security Manager. Contohnya, Apple tidak diizinkan untuk menulis atau membaca file lokal. Mobile Code yang didownload disimpan secara terpisah dari kelas lokal untuk menghindari penimpaan. Bytecode dicek untuk validasi. Adapun perancangan yang aman adalah adapun bentuk perancangan yang aman itu seperti yang pertama, rancangan harus mengikuti standar yang ada, lalu mendemokan validasi melawan ancaman yang diketahui, dan melakukan audit terhadap kegagalan yang terdeteksi, dan adanya keseimbangan antara biaya terhadap serangan yang ada. Layanan keamanan menurut definisi OSI yaitu access control adalah perlindungan terhadap pemakaian tak legal. Authentication adalah penyediaan jaminan identitas seseorang. Confidentiality perlindungan terhadap pengungkapan identitas. Dan integrity melindungi dari pengubahan data yang legal. Non-repudiation melindungi terhadap penolakan komunikasi yang sudah pernah dilakukan. Selanjutnya saya akan membahas tentang perancangan sistem yang aman. Perancangan sistem yang aman bertujuan untuk mencegah seluruh serangan yang telah diketahui namun yang akan datang. Rancangan mengikuti standar yang ada, mendemokan validasi melawan ancaman yang ada, audit terhadap kegagalan yang terdeteksi. Perancangan sistem yang aman ada keseimbangan antara biaya terhadap serangan yang ada. Beberapa rancangan yang buruk seperti antarmuka dibuka, jaringan tidak aman, membatasi waktu dan ruang lingkup setiap kunci rahasia, lalu algoritma dan kode program tersedia bagi penyerang, lalu penyerangan memiliki akses ke sumber dan meminimalkan komputer yang menjadi inti implementasi sistem. Metode penyerangan. Eavesdropping. Eavesdropping adalah mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Masquerading adalah mengirim atau menerima pesan menggunakan ID milik user lain. Messaging tampering adalah mencegat dan menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima yang sebenarnya. Replaying adalah menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Dan denial of service adalah membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan oleh user lain. Teknik keamanan. Teknik keamanan enkripsi adalah proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi. Algoritma enkripsi modern menggunakan kunci atau key. Kunci kriptografi adalah parameter yang digunakan dalam algoritma enkripsi di mana hasil enkripsi tidak dapat dienkripsi tanpa kunci yang sesuai. Tipe algoritma enkripsi ada dua macam. Yang pertama, shared secret key adalah pengiriman dan penerima harus berbagi kunci dan tidak diberikan kepada orang lain. Yang kedua, public atau private key pair adalah pengirim menggunakan public key untuk mengekrip pesan penerima menggunakan private key yang cocok untuk mendeskrip pesan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.